Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Saya akan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis atau macam-macam oli lur ya. Nah, jadi jenis oli berdasarkan bahan yang digunakan, jadi berdasarkan bahannya dan juga tingkat kekentalannya. Jadi oli itu macam-macam, dari bahan baku pembuatannya juga berbeda-beda. Jadi biar nanti kalian itu juga bisa memilih ya, atau menentukan oli yang pas atau sesuai dengan spek mesin kalian. Jadi olinya itu yang jenis apa dan untuk tingkat kekentalannya yang berapa, itu yang pas untuk spek mesin kalian. Karena kan untuk mesin standar dan juga yang sudah di upgrade itu kan berbeda loh, jadi sedikit berbeda lah. Jadi nanti biar kalian itu nggak bingung memilih oli untuk motor kalian. Oke lor, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya terbaru lor. Oke, langsung saja untuk pembahasannya tentang jenis-jenis oli lor ya. Oke lor, jadi kita yang pertama bahas dulu jenis oli atau macam oli berdasarkan bahan yang dibuat lor ya. Jadi berdasarkan bahan bakunya. Yang pertama itu ada oli vegetable atau oli tumbuhan. Jadi oli tersebut dibuat dari tanaman jarak itu lor. Nah, itu prosesnya disuling sampai menjadi minyak. Itu ada lor, cuma kebetulan di daerah saya jarang saya temui ya oli jenis tersebut. Dan oli tersebut itu kelebihannya itu bagus loh, itu sangat bagus. Cuma kekurangannya oli itu nggak bisa tahan lama ya, jadi pemakaiannya cuma sebentar. Dan itu juga kadang digunakan di dunia racing atau balap loh. Oli tumbuhan itu dari tanaman jarak itu ada, dan itu harganya juga tapi ya lumayan agak mahal loh. Itu ada loh, jadi oli vegetable atau tumbuhan. Itu yang pertama. Kemudian tuh yang kedua itu oli mineral. Nah, oli mineral itu sebenarnya cocoknya itu proses pembuatannya itu proses kimiawi. Nah, jadi ada perpaduan bahan-bahan kimia ya, itu dijadikan satu atau dioplos gitu menjadi sebuah oli. Namanya itu jenisnya oli mineral. Itu cocoknya untuk motor-motor lawas. Nah, itu kelebihannya itu di getaran mesin itu terasa lebih halus kalau oli jenis mineral ya, seperti ini ya. Nah, premium mineral ini produknya Shell. Di sini ada tulisannya premium mineral. Nah, sini ya. Ini oli mineral. Dan harganya itu lebih murah kalau mineral. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian untuk jenis yang ketiga itu oli sintetis. Nah, sintetik. Nah, itu sangat bagus kalau sintetik. Itu biasanya di oli-oli racing ya, sintetis. Jadi full sintetis ya, seperti ini. Di sini ada tulisannya full sintetis oil di sini ya. Nah, biasanya untuk oli-oli racing. Ini tingkat pelumasannya juga bagus. Biasanya sering digunakan di racing juga. Nah, sintetis. Jadi yang ketiga. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Yang keempat itu semi sintetis. Jadi semi sintetis itu perpaduan antara mineral dengan sintetis. Jadi perpaduan ini mineral dengan sintetis itu jadikan satu. Itu namanya semi sintetis. Jadi olinya seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya loh, kecil di sini, semi sintetis. Nah, jadi seperti itu. Jadi jenisnya ada 4 berdasarkan bahan baku yang dibuat ya. Kemudian untuk ini untuk semi sintetis tadi itu cocok untuk motor-motor standar pabrikan ya. Jadi biasanya cuma nggak semua merek motor itu menganjurkan menggunakan semi sintetis. Ada sebagian yang menggunakan
full sintetis juga ada yang menganjurkan mineral juga ada. Jadi nggak semuanya, kebetulan di sini punyanya Yamaha ini ya, menggunakan semi sintetis. Pokoknya di wadahnya ini ada tulisannya loh. Oke, itu tadi 4 jenis oli berdasarkan bahan baku yang dibuat loh. Kemudian kita bahas lagi tentang tingkat kekentalan. Nah, tingkat kekentalan kan di sini ada keterangannya 15W strip 40. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di sini kan ada loh. Nah, ini maksudnya itu untuk yang angka 15 depannya ini ya. Ini ada angka 15 misalkan ini 15W. Kalau 15 ini angka depannya ini apa itu kodenya, tingkat kekentalan oli pada saat suhu dingin. Nah, jadi pada saat suhu dingin ini angkanya 15. Jadi angka ini semakin tinggi itu oli itu semakin kental. Nah, semakin kecil itu semakin encer. Jadi posisi suhu dingin dia tingkat kekentalannya 15. Kemudian yang angka di belakangnya strip ini 40. Itu tingkat kekentalan ketika suhu mesin berada di suhu kerja atau panas. Itu tingkat kekentalannya 40. Nah, jadi agak kental. Nah, jadi 15. Kemudian ini ada yang berapa, biasanya ada yang 10. Nah, ini 10 40, berarti saat suhu dingin dia lebih encer daripada yang jenis ini. Jadi ini 10 ya, lebih encer kondisi dingin. Nah, jadi macam-macam loh olinya. Kalau yang ini 10 strip 30. Nah, ini dingin juga encer, panas juga agak encer daripada yang 40. Ini 30, pada suhu panas dia tingkat kekentalannya di angka 30. Ini yang baik ya, produknya AHM. Jadi begitu lor, maksudnya kalian itu menentukan oli itu berdasarkan spek mesin. Jadi kalau mesinnya itu tingkat klirensi atau celah-celahnya di dalam mesin, komponen dalam mesin itu celahnya terlalu sempit, kayak misalkan itu klirensinya antara piston dengan liner terlalu sempit, misalkan 0,02 misalkan ya, atau 0,01, itu kalian cocoknya kalian kasih oli yang lebih encer. Tujuannya apa? Biar pelumasan bisa maksimal masuk ke dalam celah. Kalau encer kan lebih mudah masuk ke dalam celah yang sempit. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kalian cari yang angka depannya itu 10. Jadi itu kondisi dingin dia lebih encer. Jadi seperti itu. Tapi kalau mesin kita speknya itu agak longgar, tingkat klirensinya agak longgar, biasanya kan kalau di motor yang bur-up sudah di stroke up itu kan klirensinya terutama di bagian piston sama liner loh. Piston sama liner itu kan dibikin agak longgar. Itu tujuannya kan untuk mengasih toleransi ketika mesin itu pada suhu panas dan komponen tersebut mengembang. Jadi biar ada celah, masih ada celah, jadi tidak terjadi seket, istilahnya seperti itu. Jadi makanya dibikin agak longgar, biasanya sampai 0,04 itu untuk jarak piston dengan linernya atau bureng. Nah, itu bisa kalian kasih dengan oli yang lebih kental. Misalkan angka depannya itu 20 atau 30, itu termasuk sudah kental loh, 30 atau 20 ya. Jadi untuk menghindari apa ya, agar suara mesin itu tidak terlalu kasar. Nah, karena kalau oli yang lebih encer itu kan efeknya kasar, cuma kan itu cocoknya di mesin yang klirensinya agak rapat. Jadi kalau rapat itu kan mesin itu akan lebih halus loh. Berbeda kalau dengan mesin yang klirensinya lebih besar, jadi kayak oblak itu kan kasar, makanya dikasih oli yang lebih kental. Nah, dia kan maksudnya juga lancar untuk pelumasannya dan juga untuk mengurangi tingkat kebisingan pada sebuah mesin. Jadi seperti itu intinya. Jika mesin kalian itu speknya seperti itu, kelonggarannya agak besar, ya kalian kasih oli yang agak kental. Jadi seperti itu loh. Kalau presisi semua ya kalian kasih yang lebih encer. Jadi seperti itu. Cuma kelemahan oli kental itu biasanya agak lambat, maksudnya itu agak berat ya tarikan karena olinya kental. Berbeda dengan oli yang encer.
itu pasti enteng. Jadi putaran komponen dalam mesin itu lebih enteng. Jadi seperti itu. Kalau mesin yang clearance-nya itu longgar, dikasih yang itu biasanya lebih kasar, cuma tarikan motor biasanya lebih enteng. Oke lur, jadi seperti itu ya penjelasan saya tentang jenis-jenis oli. Nah di sini di Nganjuk ini hujannya mulai datang lur, hujan, daripada nanti bising ya nggak begitu terdengar. Ini saya akhiri dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan atau kurang paham masalah oli ini, bersama teman-teman oli, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya menyempatkan menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.